sepak terjang dari PDIP ini luar biasa ya. Terus menyerang Anies Baswedan, terus menyerang pendukungnya Anies Baswedan, mencoba mendegradasikan Anies Baswedan. Bendera Belanda itu adalah pejuang. Oke. Kalau sekarang yang nyuruh merobek itu ya orang yang ada di dalam. Kan mesti yang merobek yang dari luar kan. Kalau yang di dalam itu pengkhianat justru kan. Jadi ya itu cara membuat metafor juga kadang-kadang kacau. Dan saya kira ini sebenarnya nggak terlalu terkejut kalau ada tekanan-tekanan semacam itu gitu ya, karena memang seperti kita perkirakan akan ada ketegangan-ketegangan semacam itu setelah Nasdem mendeklarasikan Anies. Dan sekarang ini di dunia maya mulai diserang dengan namanya bukan Nasdem lagi tapi berubah jadi Nasdrun, Nasional Demokrat tapi kadrun. Oke. Nah, setidaknya kalau saya merasa pada dua aspek yang paling menakutkan, yaitu makin Sulit betul jadi Anies Baswedan, dituding bakal suriahkan Jakarta, nggak terbukti malah diungkit hal lain. Romli PSI mengatakan semua berkait Jokowi. Anies Baswedan dalam hitungan hari ke depan akan segera menuntaskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pro dan kontra pun selalu mengiringi langkah Anies dalam memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun lamanya. Namun, yang paling ikonik saat masa-masa kampanye atau bahkan saat Anies menjabat adalah tudingan bahwa jika dipimpin Anies Baswedan maka Jakarta akan sama seperti Suriah yang merupakan negara konflik. Namun secara kasar mata ancaman bahwa Anies bakal menjadikan Jakarta seperti Suriah tidak terjadi, bahkan beberapa pembangunan di era Anies bisa dinikmati oleh publik. Mengenai gagalnya tudingan Jakarta Suriah ini, politisi PSI Guntur Romli angkat bicara. Menurutnya itu semua karena kinerja Presiden Jokowi. Semua berkat strategi jitu Jokowi yang menghanguskan sahabat dan pendukung Anies Baswedan. Jelas Romli di Cokro TV dikutip Kamis 13 Oktober 2022. Aktivis Islam liberal itu menuding Anies selalu didukung oleh kelompok radikal yang mana ia tunjukkan kepada FPI dan HTI. Maka pembubaran kedua ormas tersebut di masa Jokowi diklaim menjadikan Anies kehilangan kekuatan untuk mensuriahkan Jakarta. Kelompok-kelompok radikal dan golongan 212 melemah. Mereka mencoba mengganggu Jokowi pada Pilpres 2019 lalu tapi gagal total. Pembubaran ini merupakan strategi politik pemerintahan melawan radikalisme, jelasnya. Untuk diketahui, Anies Baswedan yang sebentar lagi akan tuntas menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah mendapat sebagian tiket sebagai Capres 2024 lewat salah satu partai nasionalis pendukung Jokowi di 2 periode Nasdem. Anies Baswedan dalam hitungan hari ke depan akan segera menuntaskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pro dan kontra pun selalu mengiringi langkah Anies dalam memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun lamanya. Namun yang paling ikonik saat masa-masa kampanye atau bahkan saat Anies menjabat adalah tudingan bahwa jika dipimpin Anies Baswedan maka Jakarta akan sama seperti Suriah yang merupakan negara konflik. Namun secara kasat mata ancaman bahwa Anies bakal menjadikan Jakarta seperti Suriah tidak terjadi, bahkan beberapa pembangunan di era Anies bisa dinikmati oleh publik. Mengenai gagalnya tudingan Jakarta Suriah ini, politisi PSI Guntur Romli angkat bicara. Menurutnya itu semua karena kinerja Presiden Jokowi. Semua berkat strategi jitu Jokowi yang menghanguskan sahabat dan pendukung Anies Baswedan, jelas Romli di Cokro TV dikutip Kamis 13 Oktober. Aktivis Islam liberal itu menuding Anies selalu didukung oleh kelompok radikal yang mana ia tunjukkan kepada FPI dan HTI. Maka pembubaran kedua ormas tersebut di masa Jokowi diklaim menjadikan Anies kehilangan kekuatan untuk mensuriahkan Jakarta. Kelompok-kelompok radikal dan golongan 212 melemah. Mereka mencoba mengganggu Jokowi pada Pilpres 2019 lalu tapi gagal total. Pembubaran itu merupakan strategi politik pemerintah melawan radikalisme, jelasnya. Untuk diketahui, Anies Baswedan yang sebentar lagi akan tuntas menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah mendapat sebagian tiket sebagai Capres 2024 lewat salah satu partai nasionalis pendukung Jokowi di 2 periode Nasdem. Sulit betul jadi Anies Baswedan dituding bakal suriahkan Jakarta, nggak terbukti malah diungkit hal lain. Romli PSI mengatakan semua berkat Jokowi. Anies Baswedan dalam hitungan hari ke depan akan segera menuntaskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pro dan kontra pun selalu mengiringi langkah Anies dalam memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun lamanya. Namun yang paling ikonik saat masa-masa kampanye atau bahkan saat Anies menjabat adalah tudingan bahwa jika dipimpin Anies Baswedan maka Jakarta akan sama seperti Suriah yang merupakan negara
konflik. Namun secara kasat mata ancaman bahwa Anies bakal menjadikan Jakarta seperti Suriah tidak terjadi, bahkan beberapa pembangunan di era Anies bisa dinikmati oleh publik. Mengenai gagalnya tudingan Jakarta Suriah ini, politisi PSI Guntur Romli angkat bicara. Menurutnya ini semua karena kinerja Presiden Jokowi, semua berkas strategi jitu Jokowi yang menghanguskan sahabat dan pendukung Anies Baswedan. Jelas Romli di Cokro TV dikutip Kamis 13 Oktober 2022, aktivis Islam liberal menuding Anies selalu didukung oleh kelompok radikal yang mana ia tunjukkan kepada FPI dan HTI. Maka pembubaran kedua ormas tersebut di masa Jokowi diklaim menjadikan Anies kehilangan kekuatan untuk mensyuriahkan Jakarta. Kelompok-kelompok radikal dan golongan 212 melemah. Mereka mencoba mengganggu Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, tapi gagal total. Pembubaran ini merupakan strategi politik pemerintahan melawan radikalisme. Jelasnya, untuk diketahui, Anies Baswedan yang sebentar lagi akan tuntas menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah mendapat sebagian tiket sebagai Capres 2024 lewat salah satu partai nasionalis pendukung Jokowi di 2 periode, Nasdem. Sulit betul jadi Anies Baswedan, dituding bakal suriahkan Jakarta, nggak terbukti malah diungkit hal lain. Romli PSI mengatakan semua berkait Jokowi. Anies Baswedan dalam hitungan hari ke depan akan segera menuntaskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pro dan kontra pun selalu mengiringi langkah Anies dalam memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun lamanya. Namun, yang paling ikonik saat masa-masa kampanye atau bahkan saat Anies menjabat adalah tudingan bahwa jika dipimpin Anies Baswedan maka Jakarta akan sama seperti Suriah yang merupakan negara konflik. Namun secara kasat mata ancaman bahwa Anies bakal menjadikan Jakarta seperti Suriah tidak terjadi, bahkan beberapa pembangunan di era Anies bisa dinikmati oleh publik. Mengenai gagalnya tudingan Jakarta Suriah ini, politisi PSI Guntur Romli angkat bicara. Menurutnya itu semua karena kinerja Presiden Jokowi, semua berkas strategi jitu Jokowi yang menghanguskan sahabat dan pendukung Anies Baswedan. Jelas Romli di Cokro TV dikutip Kamis 13 Oktober 2022. Aktivis Islam liberal itu menuding Anies selalu didukung oleh kelompok radikal yang mana ia tunjukkan kepada FPI dan HTI. Maka pembubaran kedua ormas tersebut di masa Jokowi diklaim menjadikan Anies kehilangan kekuatan untuk mensyuriahkan Jakarta. Kelompok-kelompok radikal dan golongan 212 melemah. Mereka mencoba mengganggu Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, tapi gagal total. Pembubaran ini merupakan strategi politik pemerintahan melawan radikalisme. Jelasnya, untuk diketahui Anies Baswedan yang sebentar lagi akan tuntas menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah mendapat sebagian tiket sebagai Capres 2024 lewat salah satu partai nasionalis pendukung Jokowi di 2 periode Nasdem. Anies Baswedan dalam hitungan hari ke depan akan segera menuntaskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pro dan kontra pun selalu mengiringi langkah Anies dalam memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun lamanya. Namun yang paling ikonik saat masa-masa kampanye atau bahkan saat Anies menjabat adalah tudingan bahwa jika dipimpin Anies Baswedan maka Jakarta akan sama seperti Suriah yang merupakan negara konflik. Namun secara kasat mata ancaman bahwa Anies bakal menjadikan Jakarta seperti